Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kita, Ayo Cari Cuan. Kali ini kita mau bahas momen unik sekaligus penting banget yang terekam di tengah kunjungan kerja Presiden ke lokasi bencana banjir di Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Video ini durasinya cuma 10 detik, tapi isinya padat dan memicu banyak pertanyaan. Momen itu terjadi saat konferensi pers di tengah posko pengungsian. Seorang jurnalis mengajukan pertanyaan sensitif, menanyakan tentang perkembangan tersangka kasus pembalakan liar yang diduga menjadi pemicu utama banjir bandang yang terjadi di hulu Sungai Sumatera. Ini kan isu besar, karena banjir ini menelan korban jiwa dan merusak infrastruktur. Yang menarik, Presiden kita yang berdiri diapit oleh para pejabat tinggi, termasuk Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, awalnya menoleh ke arah Kapolri, seolah memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjawab. Tapi ada jeda sebentar. Kapolri tampak menoleh balik ke Presiden, seperti menunggu instruksi atau sinyal. Setelah jeda singkat itu, Kapolri justru membalikkan badan, membiarkan Presiden yang akhirnya memberikan jawaban. Jadi, apa respons Presiden terkait kasus pembalakan liar ini? Presiden langsung menegaskan komitmen pemerintah. Beliau bilang, pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan. Ini adalah pesan yang sangat keras, menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan memicu bencana. Dalam wawancara terpisah, komitmen ini diulangi lagi. Penertiban akan dilakukan secara terencana dan baik. Kenapa isu ini penting banget? Karena banjir bandang di Aceh Tamiang, Langkat, dan Tapanuli Selatan pada Desember tahun 2025 itu bukan hanya disebabkan curah hujan tinggi, tapi juga kerusakan hutan masif akibat penebangan liar. Buktinya, banyak banget kayu gelondongan ikut terseret arus saat banjir. Ini jelas menunjukkan ada aktivitas pembalakan liar di hulu sungai. Lalu, bagaimana tindak lanjut dari pihak penegak hukum? Kapolri Listio Sigit Prabowo memang tidak menjawab langsung di momen viral itu, tapi beliau memberikan penjelasan setelahnya. Tim gabungan telah dibentuk di Tapanuli untuk mengusut tuntas. Mereka sudah mengantongi nama tersangka terkait aktivitas ini, meskipun identitasnya belum bisa dipublikasikan demi kepentingan penyidikan. Kapolri memastikan bahwa tim masih bekerja dan nama-nama itu akan segera diumumkan ke publik. Tidak hanya Polri, Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Gakum juga bergerak cepat. Mereka menyegel 11 entitas termasuk 4 perusahaan dan 7 pemegang hak atas tanah yang diduga melanggar tata kelola kehutanan di Tapanuli Selatan. Barang bukti yang ditemukan pun tidak main-main. Puluhan kayu bulat, kayu olahan, alat berat, sampai truk pengangkut. Kementerian Kehutanan bahkan membuka peluang untuk menggunakan pasal pencucian uang agar para pelaku yang menikmati keuntungan dari kejahatan lingkungan ini bisa dijerat hukum dengan sanksi yang lebih berat. Intinya, video singkat ini mungkin hanya menampilkan momen canggung yang viral, tetapi di baliknya ada sinyal kuat. Pemerintah serius memberantas illegal logging. Penanganan kasus kayu gelondongan di Das, Garoga, dan Anggoli bahkan sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan oleh Bareskrim Polri. Ancaman hukumannya berat loh, bisa sampai 5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Hadi. Koordinasi antara Presiden dan Kapolri dalam menindak kejahatan lingkungan ini menunjukkan langkah tegas menuju penertiban hutan kita. Jangan sampai bencana serupa terulang lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.